Ini udah start. Udah. Sumpah. Iya. Dia pastiin dulu, Cok. Udah. Oke, ini. Udah. Oke. Intro. Tet. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok M mata kuliah pengolahan sinyal digital akan mempresentasikan laporan project 1 mata kuliah pengolahan sinyal digital. Di sini laporan disusun oleh 3 orang, yaitu dengan teman Saya Bisma Prayoga Pambudi dengan NIM H1A023082. dan saya sendiri Zakaria Lutgawari dengan NIM H1A023094. Dan saya Rizal Rizky Ramadan Papahan dengan NIM H1A023108. Ya, di laporan kali ini terdapat soal yang sudah kami lampirkan seperti ini, dan bawahnya yaitu kami lampirkan juga shortcut jawaban. Di sini ada 3 soal utama dan nanti akan dijawab satu persatu. Yang pertama, nomor 1 akan saya jelaskan terlebih dahulu, yaitu sinyal tunggal. Untuk sinyal tunggal sendiri bisa dilihat untuk menghitungnya. Di sini terdapat ketentuan, yaitu dengan pertama nilai AA yaitu dari NIM saudara Bisma yaitu 82, dan nilai BB dari NIM saya 94, dan nilai CC dari NIM saudara Ariza Rizky yaitu 108, atau dijadikan 8 aja. Untuk di sini ada nilai Fs, N dan T, ada gelombang sinus, kotak dan gigi, dan seterusnya. Untuk selanjutnya, setelah source code ini ada output dan penjelasan. Bisa dilihat output yang dihasilkan dari grafik NIM 82 seperti terlampir, ada gelombang sinus, kotak, dan segitiga dan seterusnya. Untuk grafik NIM 94 seperti ini, dan grafik NIM 108 seperti ini. Penjelasan nomor 1. Gambar ditampilkan menunjukkan bentuk gelombang dan spektrum frekuensi dari sinyal periodik untuk tiap 3 nilai frekuensi yang berbeda, yaitu 82 Hz, 94 Hz, dan 8 Hz, yang diperoleh dari 3 digit terakhir NIM. Masing-masing frekuensi digunakan untuk menghasilkan 4 jenis gelombang: sinus, gigi gergaji, dan segitiga. Pada bagian kiri setiap gambar, kita melihat representasi sinyal dalam domain waktu yang menggambarkan perubahan tegangan atau amplitudo sinyal terhadap waktu. Gelombang sinus tampak paling halus karena hanya terdiri dari satu komponen frekuensi dasar. Sedangkan gelombang kotak, gigi gergaji, dan segitiga menunjukkan bentuk yang lebih tajam karena terbentuk dari kombinasi berbagai komponen frekuensi harmonik. Sementara itu, bagian kanan setiap gambar menampilkan spektrum frekuensi hasil transformasi Fourier atau disingkat FFT dari masing-masing gelombang. Spektrum ini memberikan informasi mengenai frekuensi-frekuensi apa saja yang menyusun sinyal tersebut. Gelombang sinus, yang merupakan sinyal murni, hanya memiliki satu puncak spektrum pada frekuensi dasar, misalnya 82 Hz, 90 Hz, atau 8 Hz, menunjukkan bahwa sinyal hanya terdiri dari satu komponen frekuensi. Sebaliknya, gelombang kotak dan gigi gergaji menunjukkan spektrum dengan banyak garis vertikal pada kelipatan frekuensi dasarnya, karena kedua gelombang ini merupakan superposisi dari banyak komponen harmonik, frekuensi ganjil untuk square, dan semua kelipatan untuk sawtooth atau gelombang gergaji. Gelombang segitiga juga memiliki harmonik ganjil, namun amplitudonya menurun lebih cepat sehingga spektrumnya tampak lebih bersih dibanding dengan square. Jika kita bandingkan ketiganya, pada frekuensi rendah seperti sisi yaitu 8 Hz, bentuk gelombang dan domain waktu terlihat sangat renggang dan lamban berosilasi. Hal ini menyebabkan spektrum frekuensi memiliki resolusi lebih tinggi, namun jarak antar harmonik menjadi sangat dekat. Sebaliknya, pada frekuensi yang lebih tinggi seperti BB yaitu 90 Hz, bentuk gelombang tampak jauh lebih rapat dan cepat berosilasi dalam waktu yang sama, sehingga spektrumnya yang lebar dengan jarak antar harmonik yang lebih besar. Nilai AA atau 82 Hz menunjukkan hasil yang berada di antara keduanya dengan osilasi sedang dan spektrum frekuensi yang moderat. Melalui grafik-grafik ini kita dapat memahami bahwa frekuensi dasar suatu sinyal mempengaruhi baik bentuk gelombangnya di domain waktu maupun struktur spektrumnya, harmoniknya di domain frekuensi, yang merupakan konsep kunci dalam analisis sinyal dan sistem.
Untuk selanjutnya nomor 2 akan dijelaskan oleh Saudara Bisma. Ya, buat yang nomor 2 itu tadi soalnya tentang operasi sinyal. Nah, di mana di soal kedua ini kita diperintahkan untuk menjumlahkan ketiga gelombang yang sudah dibuat sebelumnya. Lalu untuk ini source code yang kita buat, dan untuk output dan penjelasannya ada di bawah sini. Ini untuk grafik sinyal gabungannya, dan di sini ada buat yang grafik rektangular, triangular, humming sama honey. Untuk penjelasan, program ini membentuk sinyal kotak melalui penjumlahan harmonisa ganjil atau Fourier series. Gambar yang dihasilkan terdiri dari 2 baris plot. Baris pertama menampilkan bentuk sinyal dari jumlah harmonisa ganjil hingga orde ke-1, 3, 5, 7, 9, dan 11. Terlihat bahwa semakin banyak harmonisa yang ditambahkan, bentuk sinyal semakin menyerupai gelombang kotak, dengan transisi yang semakin tajam dan cepat dari nilai minimum ke maksimum. Ini menunjukkan bagaimana sinyal non-sinusoidal seperti gelombang kotak dapat dibentuk dari penjumlahan beberapa sinusoidal dengan frekuensi ganjil. Baris kedua menampilkan spektrum amplitudo dari masing-masing sinyal. Pada spektrum tersebut, tampak bahwa hanya frekuensi-frekuensi ganjil dari frekuensi dasar seperti 1000 Hz yang muncul. Sesuai dengan teori Fourier, semakin tinggi jumlah harmonisa, semakin banyak komponen frekuensi yang muncul dalam spektrum, dan amplitudonya semakin kecil seiring bertambahnya orde harmonik. Untuk soal selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, untuk nomor 3, soal nomor 3 yaitu anak lakukan buat nomor 3 ini deret Fourier gelombang kotak 1. Oke, buat programnya kita ini untuk program terlampir, dan untuk output dari jawaban nomor 3 yaitu grafik harmonisa output terlampir. Dan untuk penjelasan nomor 3 yaitu program ini digunakan untuk membentuk sinyal gelombang kotak menggunakan pendekatan deret Fourier, yaitu dengan menjumlahkan beberapa sinyal sinusoidal yang memiliki frekuensi ganjil dari frekuensi dasar 1000 Hz. Deret Fourier menjelaskan bahwa gelombang kotak ideal dapat dibentuk dari penjumlahan hingga sinyal sinusoidal dengan frekuensi ganjil dan amplitude yang menurun secara proporsional terhadap orde harmoniknya. Dalam program ini digunakan frekuensi sampling sebesar 44.100 Hz dan durasi sinyal sebanyak 1024 sampel. Fungsi Fourier square berfungsi untuk menghitung sinyal berdasarkan jumlah harmonisa ganjil hingga orde tertentu, misalnya hingga orde ke-1, 3, 5, 7, 9, dan 11. Setiap sinyal kemudian diubah ke domain frekuensi menggunakan transformasi Fourier cepat atau FFT untuk memperoleh spektrum amplitudo. Hasil program ditampilkan dalam 2 baris plot. Baris pertama menunjukkan bentuk sinyal dalam domain waktu untuk masing-masing jumlah harmonisa ganjil. Terlihat bahwa semakin banyak harmonisa ganjil yang ditambahkan, bentuk sinyal semakin tajam dan menyerupai gelombang kotak dengan transisi cepat antara nilai maksimum dan minimum. Hal ini menunjukkan bahwa sinyal non-sinusoidal seperti gelombang kotak dapat dikonstruksi dari penjumlahan beberapa gelombang sinusoidal. Baris kedua menampilkan spektrum frekuensi dari setiap sinyal. Spektrum tersebut menunjukkan bahwa hanya komponen-komponen frekuensi ganjil dari 1000 Hz yang muncul seperti 1000, 3000, 5000 Hz, dan seterusnya. Sesuai dengan teori deret Fourier, amplitudo masing-masing harmonisa semakin kecil seiring bertambahnya orde, mencerminkan kontribusi yang semakin kecil dari harmonisa tinggi terhadap bentuk sinyal secara keseluruhan. Program ini
secara visual dan matematis menggambarkan konsep dasar dari sintesis sinyal menggunakan telepon. Oke. Eh, baik. Tadi dari laporan proyek kami sudah kami sampaikan dari ketiga soal. Semoga dari ketiga soal tadi sudah menjawab dan dapat menjadi bahan ajar atau belajar dari teman-teman semuanya. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop. Udah di record kan? Nah, ini kan? Iya.